Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman, sahabat-sahabat, dengan saya. Di kesempatan malam ini, saya akan memberikan satu cerita tentang sebuah ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya, saya akan merubah panggilan teman-teman atau sahabat-sahabat dengan panggilan sahabat hikmah. Karena kita senantiasa membahas tentang keilmuan hikmah. Lanjut ke cerita yang tadi tentang ayat kursi, bahwasanya ayat kursi tersebut memiliki cerita pada zamannya, khususnya pada zaman baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu baginda Nabi menyuruh kepada salah satu sahabatnya untuk menjaga harta infak sodako di beberapa malam. Kemudian sahabat itu atau sahabat yang diperintahkan itu menjaga harta infak sodako tersebut dengan amanah. Singkat cerita, sahabat tersebut menjaga pada saat malam, kemudian didatangi seorang laki-laki yang berbadan kurus kering. Kemudian sahabat tersebut bisa menghalaunya di beberapa malam. Namun pada saat malam, maksudnya menghalau karena laki-laki itu berniat untuk mencuri harta infak sodako tersebut. Namun pada saat malam ketiga, sahabat Nabi tersebut menangkapnya dan hendak untuk dilaporkannya kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun laki-laki tersebut berkata kepada sahabat Nabi tersebut untuk memohon untuk melepaskannya. Apabila dia melepaskannya, maka dia akan diberikan satu amalan, yaitu berupa ayat yang disebut dengan ayat kursi. Apabila dibaca pada saat sebelum tidur, maka dia akan terhindar dari gangguan setan yang terkutuk sampai menjelang subuh. Singkat cerita, sahabat itu pun melepaskannya. Kemudian keesokan harinya, sahabat tersebut melaporkannya kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi berkata kepada sahabatnya bahwasannya laki-laki itu berkata benar, namun dia dusta. Kemudian bersabda lagi, "Mau tahukah siapa dia?" kata baginda Nabi. "Dia adalah setan." Jadi dari singkat cerita ini, maaf ya kalau cerita ini ada salah-salah kata dari saya. Yang saya ketahui seperti itu ceritanya. Mohon dimaafkan kalau apabila ada kekurangannya. Jadi dengan cerita tersebut, bahwasannya ayat kursi itu benar, bisa untuk digunakan untuk sebagai doa sebelum menjelang tidur, agar kita terhindar dari gangguan yang namanya setan yang terkutuk ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan ayat kursi, saya minta ke teman-teman atau sahabat-sahabat atau sahabat hikmah untuk subscribe channel ini, agar channel ini berkembang dan bisa memberikan hal yang baru buat sahabat-sahabat hikmah. Begitu sahabat hikmah. Jadi sebelum kita tidur, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca ayat kursi sebelum tidur, agar kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat kursi tersebut banyak digunakan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya ya. Ada yang untuk pengobatan, ada yang digunakan untuk ruqyah, ada yang menggunakannya untuk sebagai pemagaran badan, pemagaran rumah, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu ayat kursi ini, sebagian bisa digunakan untuk sebagai ilmu hikmah, yaitu yang bernama amalan benteng karuma ayat kursi, di mana benteng karuma ayat kursi ini pun memiliki banyak
khasiat dan kegunaannya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan waktu dekat saya akan meng-share-nya amalan benteng karomah ayat kursi ini kepada sahabat-sahabat hikmah. Namun saya minta dari part awal dan part 1 ikuti terlebih dahulu, dipahami di part awal, dan di part 1 pun dibaca dan dilaksanakan. Setelah itu baru kita nanti akan ada pembangkitan daripada energi gaib hikmah, kemudian lanjut ke benteng karomah ayat kursi. Ya, mungkin itu aja yang saya share malam ini atau kesempatan ini. Jadi kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.